Benar-benar gak beres. Aku harus bicara sama Mas Will. Ruangan Mas Will kenapa direnovasi? Mas Will kemana? Mas, ini ruangan Pak William kan? Iya, Bu. Ruangannya diapain? Terus Pak William di mana? Ini bekas ruangannya Pak William, Bu. Setahu saya sih, ini ruangan mau direnovasi, Bu. Soalnya mau dipakai sama Pak Roy, Bu. Tadi sih Pak William sempat kesini, tapi nggak tahu sekarang pergi kemana. Permisi, Bu. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi? Siang, Salma. Siang, saya cari suami saya. Mbak tahu nggak Mas William di mana? Maaf Bu, saya nggak tahu. Belum melihat Pak William hari ini. Mas, mungkin Masnya tahu Pak William di mana? Bu, permisi ya Bu. Iya. Dinda. Mending aku cari Dinda. Dinda itu kan sekretaris Mas Will. Dia harusnya tahu di mana Mas Will. Dinda? Din? Kenapa kok kamu nangis? Udah salah, aku nggak apa-apa. Din, hari ini banyak sekali yang aneh terjadi di kantor Mas William. Aku lihat tadi plakat nama berubah. Kantor Mas William direnov dan akan ditempati sama suami kamu. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa nama kantor Mas William jadi berubah dan gak ada lagi nama Mas William di sana? Ya Allah, gimana caranya aku ngejelasin ini semua ke Salma? Aku nggak mungkin bilang ke Salma kalau Pak Will tertipu. Dan sekarang saham perusahaan 60% berada di tangan Mas Roy. Aku nggak mungkin bongkar kenyataan kalau ada saham 30% yang Pak Will berikan untuk Lilian dan diambil sama Mas Roy. Dinda, kamu itu sekretaris Mas William. Kamu pasti tahu kan? Sal, maaf Sal. Aku benar-benar nggak tahu persis apa yang terjadi sekarang. Dan aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba Mas Roy bisa menguasai semuanya. Dan bahkan sekarang, Mas Roy jadi pemegang ekuitas dan profit sharing terbesar di firma hukum ini, Sal. Gimana bisa kayak gitu, Din? Sal, aku juga nggak ngerti, Sal. Tadi pagi tiba-tiba Mas Roy copot namanya Pak Will dari name partners. Dan sekarang posisinya Pak Will diturunin jadi junior partner. Jadi maksud kamu sekarang Mas William gak lebih dari staf biasa? Jadi itu alasannya kenapa ruangan Mas William direnovasi dan diisi sama dia? Iya, Sal. Sekarang Pak Will udah nggak punya ruangan sendiri lagi, Sal. Dan bahkan kubikal tempat Pak Will kerja itu lebih sempit daripada meja kerja aku, Sal. Astagfirullahaladzim. Asal aku tahu Mas Roy suami aku. Tapi aku benar-benar nggak terlibat sama rencana ini, Sal. Aku juga nggak tahu gimana cara ngadepin ini semua, Sal. Aku juga bingung harus gimana. Maafin aku ya, Sal. Aku nggak nuduh kamu, Kodin. Sekarang kamu tahu Mas Will di mana? Soal itu aku juga nggak tahu, Sal. Ya Allah, gimana ini? Mas Will bahkan harusnya masih di rumah sakit dan dirawat. Tapi
Tapi dia udah jalan-jalan ke sana kemari dan dia juga harus hadapi masalah seberat ini di kantor. Gimana kalau dia kenapa-kenapa? Aku harus cari Mas Will kemana? Aku cari Mas Will kalau gitu ya. Kenapa hidup aku jadi sekacau ini sekarang? Hidup dalam kebohongan yang menyiksa aku, yang harus aku sembunyikan dari Salma. Dan sekarang, semua kerja keras aku hilang begitu saja dari genggamanku. Rasanya, gak ada lagi yang berharga dalam hidupku yang tersisa. Sudahlah, saat ini gak ada yang bisa aku lakukan kecuali menjaga diriku supaya gak memburuk. Iya, obat dari psikiaterku belum aku minum. Obat itu pasti ketinggalan di rumah sakit, di tempat aku dirawat tadi. Gawat, kalau keadaanku memburuk dan aku gak minum obat, Salma bisa menuduh aku gak mau berubah. Mending aku ambil obat itu sekarang. Sal, kamu gak apa-apa? Sal, coba, sini. Aduh, Sal, astaga. Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Kaki kamu ada yang lecet gak ya? Sebentar, Mas Will. kaki kamu aman. Coba aku lihat lutut kamu. Ya ampun, Sal. Lutut kamu lecet. Udah nggak apa-apa. Aduh, coba aku lihat tangan kamu. Enggak, tangan aku nggak apa-apa, Mas. Enggak. Sebentar. Tangan kamu ada yang lecet nggak? Pipi kamu? Loh, aku nggak apa-apa. Syukurlah, nggak ada yang lecet. Coba, kamu ngerasa ada yang sakit nggak kaki kamu? Aku khawatir kamu keseleo. Udah aman. Sal, maafin aku ya. Karena aku ceroboh, nggak hati-hati kamu jadi seperti ini. Aku nggak apa-apa beneran. Kita cari tempat yang lebih nyaman ya, Mas. Ada hal yang pengen aku bicarakan sama kamu. Ya udah, sekalian aku juga mau beli obat buat kamu. Ayo, sini aku pegangin ya. Permisi. Ini Pak, Bu pesanannya. Iya. Terima kasih. Maaf ya. Makasih. Mas, sebenarnya ada hal yang aku ingin cerita ke kamu. Ini soal kondisi kamu yang belakangan ini jadi meledak-ledak. Dan aku udah tahu penyebabnya. Kamu udah tahu penyebabnya. Tapi ini kan memang penyakit aku, Sal. Bahkan setelah minum obat pun, aku jadi semakin emosian. Dan jantung aku jadi semakin berdebar-debar. Justru itu, Mas. Aku jadi curiga sama obat yang kamu minum. Makanya aku cek obat itu ke psikiater dan ke apoteker tempat di mana aku ambil obat tersebut. Mereka bilang obat kamu memang sudah tukar isinya. Ditukar isinya? Iya, Mas. Aku minta maaf sama kamu sebesar-besarnya. Kalau kamu merasa kamu lebih emosi, jantung kamu berdebar-debar, karena memang itu efek samping dari obat yang kamu minum. Dan yang tukar obat kamu itu adalah ayah.
Apa? Ayah? Selama ini ayah memang membenci aku, Sal. Tapi aku nggak nyangka. Ayah sampai setega ini sama aku. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di Video. Yuk download aplikasi Video sekarang.